Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Teteh percaya? Hah? Percaya si Rehan ngomong begitu? Teteh, itu bukan cuman si Rehan, si Apipah juga udah ngomong begitu ke Asep. Kamar. Boleh pergi ke rumah acara Abah. Kamu jaga di luar. Siapa ada dia, jangan boleh masuk. Ya. Siap, Bah. Bu, mana Bu? Mana? Saya mau masuk. Saya uangnya Rehan. Oh, nggak bisa masuk Bu. Maaf Bu Alis. Saya uangnya Rehan. Jual aja Bu. Bu, dengar ya. Ibu nggak boleh masuk. Ini perintah langsung dari Abah. Nah, Bu. Udah lepaskan, saya pergi. Bu. Lepas. Asep, kamu pikir kamu bisa menyingkirkan aku begitu saja? Tidak, Asep. Aku akan balas kamu. Baiklah Pak, sebaiknya kita mulai aja acara ijab kabul ini. Kayaknya pengantinnya udah nggak sabar tuh. Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Aduh, Pak, mohon maaf, Pak. Tapi itu bukan... Pokoknya pernikahan ini harus tetap dibatalkan. Bapak, itu salah paham. Bukan seperti itu, cerita lain bukan seperti itu. Enggak, bukan begitu, enggak. Istri saya enggak pacaran sama anak saya, enggak pacaran sama Rehan, enggak. Tunggu, tunggu. Tunggu. Abah. Hei. Waduh, ini bagaimana sih? Bangun. Bangun. Hei. Waduh. Minum kopi, malah tidur. Berarti ada obat tidur di dalam kopi. Jangan lari. Kamu tuh siapa sih? Nah, Teteh. Asep pikir Asep bisa ngebodohin Teteh. Teteh udah tahu akal bulus Asep. Dasar licik. Ini surat pembagian harta. Asep pikir bisa ngadalin Teteh. Iya. Lihat ini. Asep sudah tidak menepati janji. Asep tidak mau kan kasih apa-apa ke Teteh? Sekarang Teteh akan bawa Rehan pergi. Pernikahan Rehan sudah dibatalkan. Dan Rehan akan menikah dengan Afifah. Teteh, dengarkan heula Teh. Dengerin dulu, Asep nggak maksud kayak begitu. Teteh, udah dengerin Asep ngomong dulu. Asep nggak mungkin kasih harta Asep 50% ke Teteh sekarang. Tahu nggak? Nggak mungkin. Kalau Asep kasih sekarang, itu semua akan nanya. Alasannya apa? Umi, Rehan, semua yang ada di rumah itu akan nanya. Makanya Asep kasih harta itu kalau Asep udah meninggal. Tuh begitu. Kalau Teteh yang meninggal duluan kumaha?
Teteh nggak dapat apa-apa dong. Udah. Kalau begitu, beginilah Teteh. Asep akan kasih Teteh 50 juta sebulan. Kalau Asep ingkar janji, Teteh boleh lakuin apa yang Teteh mau. Ya, kalau memang itu yang Asep mau, Teteh terima itu. Nah, begitulah Teteh. Jadi lega Asep jadinya. Jadi sekarang begini, sekarang Teteh tugasnya cariin lagi Rehan jodoh. Karena kalau Yuyun, orang tuanya udah pasti nggak bisa terima Rehan. Rehan, Umi tahu kamu pasti malu dan kesal dengan kejadian tadi. Tapi semua itu ada hikmahnya. Mungkin saja Yuyun tidak ditakdirkan untuk menjadi jodoh kamu. Atau mungkin emang takdir Rehan yang nggak untuk nikah lagi, Umi. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu nggak boleh trauma. Karena menikah itu adalah ibadah. Iya, Rehan ngerti, Umi. Tapi tolong, jangan paksa Rehan nikah lagi. Tolong jangan jodohkan Rehan lagi dengan cara seperti ini. Jangan sangkut pautkan semua ini dengan Afifah, Umi. Afifah adalah masa lalu Rehan. Rehan gak mungkin bisa hapus masa lalu. Tapi bukan berarti Rehan akan deketin Afifah lagi. Rehan janji sama Umi. Rehan akan jaga jarak sama Afifah. Tapi tolong, jangan paksa Rehan untuk menikah lagi. Rehan, mintalah petunjuk Allah. Dan kamu jangan lagi mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah lagi. Karena Allah tuh menciptakan manusia itu berpasangan. Iya. Iya, Pak. Mana Rehan? Hah? Mana Rehan? Suruh dia keluar. Rehan di kamar, Bah. Dia lagi menenangkan diri. Iya, suruh dia keluar. Suruh dia keluar, suruh dia nikah sama perempuan lain. Abah, tolong kasih dia waktu. Dia kan masih terpukul karena kejadian tadi. Dia malah bilang dia tuh nggak mau nikah lagi. Kenapa? Hah? Dia masih ngarepin siapa, Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa sih selalu dihubungkan sama Afifah? Rehan tuh udah bilang dia nggak mau lagi disangkut pautkan sama Afifah. Umi percaya? Hah? Umi percaya omongan Rehan? Itu kan cuma taktiknya aja. Padahal dia masih ngarepin si Afifah nih. Ayo cepat. Suruh dia keluar, mari. Enggak, Umi nggak mau. Umi kasihan sama Rehan. Umi nggak mau dia terpukul lagi karena dipaksa untuk nikah lagi. Masa sih abang nggak bisa ngerti perasaan dia? Asep, Marwah teh benar. Si Rehan kan baru gagal menikah. Masa udah mau dicariin calon istri deui? Jadi apa? Hah? Udahlah Umi ceramah aja. Cuma Umi ceramah keliling. Urus anak sendiri nggak bisa. Udah, sekarang berhenti aja ceramahnya deh. Udah Abah, jangan marah-marah terus, kenapa sih? Kamu jangan ikut campur urusan Abah deh. Kayak ngajarin Abah lagi, berani kamu sekarang begitu-begitu. Astagfirullahaladzim, Abah. Tausiah itu kan emang udah kerjaannya Umi. Kalau Mas Rehan gagal menikah, jangan salahin Umi, Abah. Jadi Abah harus nyalain siapa? Hah? Nyalain siapa? Nyalain kamu. Iya kan? Gara-gara kamu dia tidak mau nikah dengan orang lain. Karena kamu sendiri masih ngasih harapan sama dia. Kenapa sih Abah selalu berpikir kayak gitu? Itu cuma ketakutannya Abah aja. Alah, masih mau ngeles lagi. Padahal kamu ngarepin kayak begini kan, supaya masih bisa bersatu dengan si Rehan, ya kan? Kalau Rehan tidak nikah, nanti Asep tidak akan ngasih aku uang. Kumaha ya? Dari siang Rehan tidak keluar dari kamar. Bikin khawatir aja. Rehan?
Rehan? Ini uak Rehan. Kita makan bareng yuk. Rehan kan dari siang belum makan. Rehan, makan yuk bareng. Dari pagi kamu belum makan. Kamu teh kenapa jadi begini? Rehan tuh kenapa ya? Rehan kira-kira salah apa ya? Kenapa kayaknya Allah gak ngizinin Rehan untuk bahagia? Kenapa Rehan gak diizinin untuk mendapatkan cinta yang Rehan inginkan? Kamu tidak salah apa-apa. Semua ini bukan salah kamu. Mungkin memang kamu belum mendapatkan jodoh yang tepat. Menangislah, Nak. Keluarin semua kesedihan kamu. Ibu di sini, Nak. Ibu ada buat kamu. Maafin ibu kalau terpaksa menyembunyikan kenyataan ini. Bahwa kamu sebenarnya adalah anakku. Ibu gak akan bikin kamu sedih dan sakit hati lagi. Ibu janji, Rehan. Sekarang kita makan dulu yuk. Wak udah siapin makanan buat kamu. Wak gak mau lihat kamu sakit. Yuk. Rehan gak lapar, Wak. Ya udah, kalau Rehan belum lapar. Tapi jangan ngelamun terus. Sekarang istirahat aja.